ternyata di perang Badar inilah ya terbunuhnya Abu Jahal. Sebagai riwayat yang menumbangkan adalah dua sosok pemuda. Ya. Jadi dua sosok pemuda ini luar biasa. Bertanya kepada para sahabat senior, dicari. Oh, kebetulan ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Pemuda ini luar biasa, ya. Yang satu pemuda si A misalkan ya, nggak disebutkan namanya, ya. Tanya, wahai paman, ya ada apa? Paman tahu mana yang namanya Abu Jahal bin Hisham? Nama aslinya Umar bin Hisham, ya. Abu Jahal bin Hisham. Iya tahu kenapa? Tolong paman, nanti di peperangan kalau ada Abu Jahal bin Hisham, tunjukkan pada saya. Kenapanya memang? Oh, aku sering mendengar berita bahwa Abu Jahal ini sering mencaci maki Nabi. Maka tujuan hidupku tiada lain tiada bukan kecuali untuk membunuhnya. Pokoknya dalam perang Badar ini aku tidak akan melepaskannya. Entah aku atau dia yang menjemput maut. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan dia hidup. Wah, luar biasa. Senang atau luar biasa. Ada pemuda seperti ini. Tidak lama lagi ada pemuda yang kedua ya, si B. Sebelah kiri nanya, paman, ya, mohon maaf, kenal Abu Jahal bin Hisham? Sama yang ditanyakan tadi. Oh, memangnya kenapa? Sama. Aku mendengar Abu Jahal selalu mencaci maki Nabi. Pokoknya hari ini aku tidak akan melepaskannya. Paman, mohon maaf. Nanti kalau tahu tunjukkan pada saya saja. Jangan tunjukkan pada saudaraku itu. Nah ini ya. Jadi masing-masing ingin menjadi orang yang merobohkan Abu Jahal, ya. Dua-duanya sembunyi, ya. Dua-duanya berpacu ingin menjadi pembunuh Abu Jahal. Nah, ini ya. Ternyata dalam peperangan, kecamuk perang, Abu Jahal sangat mudah untuk dibedakan sama yang lain. Tentunya beda ya. Abu Jahal orang kaya raya, ya, kudanya pun mewah, bajunya pun mewah, serba mewah. Wajahnya pun beda sama yang lain, ada sosok-sosok kepemimpinan, ya. Akhirnya ketika Abu Jahal muncul, tinggal nunjukkan, wahai dua pemuda, mohon maaf ya, kalian tanya bersamaan, posisi kalian juga dekat satu sama yang lain, ya. Jadi sudah, aku tidak perlu merahasiakan lagi itu yang namanya Abu Jahal bin Hisham. Akhirnya dua pemuda ini lari kencang seperti busur panah yang terlepas, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Nah, ini ya, langsung melesat, langsung yes, mungkin kalau difilmkan film kungfu itu luar biasa ya. Abu Jahal kewalahan melayani dua pemuda ini. Walhasil Abu Jahal ditumbangkan dua pemuda ini sampai sekarat. Jadi ketika sekarat ditinggal. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan cari mana ini jasadnya Abu Jahal, ternyata yang menemukan malah sahabat yang fisiknya kecil, Abdullah bin Mas'ud. Menemukan Abu Jahal fi sakaratil maut, sekarat, tidak bisa apa-apa, cuma masih ingat. Nah, Ibnu Mas'ud kayak anak kecil ya, mohon maaf memang fisiknya kecil, naik di dadanya Abu Jahal, ya kayak layaknya anak main-main sama abahnya itu ya. Naik-naik di perutnya, badannya. Ini karena kan halus, ini siapa ini? Ibnu Mas'ud ya. Memang fisiknya kecil ya, makanya sahabat sempat sedikit meremehkan waktu itu ya. Ya naluri manusia masihan, karena sahabat Ibnu Mas'ud manjat kurma, kemudian sarungnya tersingkap, betisnya kelihatan. Wah, langsung para sahabat, lah lihat ya, batisnya Ibnu Mas'ud halus benar ya, kayak tusuk sate ya. Tapi ketika Rasulullah mendengarkan istilahnya ucapan dari sahabat yang agak meremehkan fisiknya Ibnu Mas'ud, maka Rasulullah bilang ya, ketahuilah anna saqa Ibnu Mas'ud ya afqal min Jabal Uhud
yaumal qiyamah. Ketahuilah, kaki Ibnu Mas'ud yang kecil itu nanti lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud di hari kiamat nanti. Luar biasa. Maksudnya apa? Rasulullah menunjukkan keistimewaan sahabat Ibnu Mas'ud. Dengan kabar gembira dari Rasulullah ini, mulai saat itu para sahabat tidak berani meremehkan sosok Ibnu Mas'ud. Luar biasa. Nah, ternyata naik di dadanya Abu Jahal, masih sadar cuma sudah tidak mampu apa-apa, sudah sekarat ya. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun, penggembala kambing, ngapain kamu naik-naik di perutku ya? Diludahi sama Abu Jahal. Ya. Nah, Ibnu Mas'ud cuek aja ya, ngambil pedangnya. Yang namanya fisiknya halus ya, pedangnya juga halus ya. Nah, kalau pedangnya ganal ya kayak pedang pembunuh naga, wah mungkin masih besar pedangnya ya, ganal pedangnya daripada orangnya ya, halus. Ternyata ngapain kamu? Mau gelitiki aku? Enggak, aku mau menggal kepalamu. Ternyata kepalaku ini besar, jangan pakai pedangmu. Kalau kamu mau menggal kepalaku, pakai pedangku, besar, tajam. Jadi dipersilahkan. Serius kamu mau menggal kepalaku? Iya serius lah. Wah masa cuma pembualan. Nah, ulun ini sarik banar lawan ikam ya, sarik lawas sudah ya. Nah, akhirnya apa? Diambillah pedang Abu Jahal. Tunggu dulu ya, aku berpesan ya. Ketika engkau mau menggal leherku, ya jangan terlalu pelit lah ya, jangan terlalu mepet sini, tapi mepet pundak sini. Kenapa? Supaya nanti kalau Muhammad melihat kepalaku, aku adalah orang besar. Sudah sekarat masih sombong ya. Jadi tidak mau mepet sini, disuruh mepet pundak sini biar kelihatan besar kepalanya. Ya, oke, siapa perintah? Ada lagi? Ya, cuma dua saja ya. Yang dua ini yang terakhir. Sampaikan kepada Muhammad, aku siap menjadi musuhnya di dunia sampai di akhirat. Wah, dia akhirnya dipenggal lehernya. Ternyata kepalanya memang ganal banar. Ibnu Mas'ud ngangkat kadakawa ya, tidak kuat saking besarnya ya. Maka mikir cari mana ya, cari rantai. Cari rantai, ternyata rantainya ini dipakai nindek talinganya. Wah kasihan ya. Sebenarnya waktu nindek kan ketika bayi. Ini sudah mati, kepala terpenggal, baru ditindek sini. Ya, ditindek untuk apa? Untuk narik kepalanya. Setelah tertindek, ya Ibnu Mas'ud nggak perlu capek-capek ngangkat, tinggal ngeret kepalanya Abu Jahal ya, gerundung-gerundung ya, kepala ganal ya, gerundung. Nah ini masalahnya ketika kepala Abu Jahal digeret sama sahabat Ibnu Mas'ud, kelihatan dari jauh. Rasulullah dengan para sahabat melihatnya. Jadi ini menjadi pemandangan yang unik. Itu Ibnu Mas'ud bawa kepala siapa itu ya? Ternyata sudah kelihatan, oh Rasulullah, itu yang dibawa adalah kepala Abu Jahal. Anda tadi kan nyari jasanya Abu Jahal. Nah, yang nemukan ternyata Ibnu Mas'ud. Akhirnya beliau tersenyum sambil membaca surah Al-Maidah ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Al-ayah. Dan aku tetapkan bagi mereka dalam kitab Taurat ya, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi. Setiap luka ada balasannya yang setimpal, yang sepadan, ada kisosnya. Nah, akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa korelasinya? Apa hubungannya Anda ya, pandangan Anda tertuju kepada sahabat Ibnu Mas'ud yang menarik kepala Abu Jahal ya, dan Anda membaca surah ayat Qisas
Nah, ternyata di sini beliau bercerita, ketahuilah Allah telah mengkisoskan untuk sahabat Ibnu Mas'ud. Duh, kami belum paham ya Rasulullah. Nah, dulu di awal-awal Islam kita masih sembunyi-sembunyi dakwahnya. Ibnu Mas'ud ternyata dia memberanikan diri membaca Al-Quran di samping Ka'bah. Padahal dia tahu resikonya. Karena kalau ketahuan Abu Jahal pasti dianiaya. Tapi dia memberanikan diri. Waktu itu yang dibaca la'ala shawab surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, lagi asik-asik pelan-pelan ya, sambil gemetaran. Khawatir ada Abu Jahal. Ternyata kekhawatirannya betulan. Ya, ketika membaca surah Ar-Rahman, tiba-tiba Abu Jahal datang. Ya, ketika Abu Jahal datang, emosinya meluap. Ibnu Mas'ud yang fisiknya kecil langsung ditampar dengan keras oleh Abu Jahal yang fisiknya kekar, ya, perutnya sispek, kotak-kotak, mungkin sering makan nasi kotak ya, sama kotak-kotaknya ya, luar biasa ya. Pokoknya badannya kekar, kuat. Ibnu Mas'ud ditampar, pawak, langsung takipai, ya, mencelat ya, terlempar. Namanya orang kecil ditampar orang yang besar dengan tenaga yang kuat dan emosi yang meluap luar biasa. Akhirnya habis ditampar saking kerasnya keluarlah darah dari telinga sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Ketika keluar darah, namanya Islam masih lemah. Rasulullah juga tahu diri kalau melawan makin bonyok ya. Jadi tunggu pembalasan dari Allah. Nah, disinilah Ibnu Mas'ud dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dulu Ibnu Mas'ud ditampar, ya, telinganya keluar darah. Dan sekarang Abu Jahal, ya, ditendek, ditarik, akhirnya telinga Abu Jahal juga keluar darah. Nah, darah telinga dibalas dengan darah telinga. Cuma Ibnu Mas'ud dapat bonus. Bonus apa Rasulullah? Dapat kepala. Nah ini ya, dapat kepala. Karena dia kemarin kecuali kalau ditampar sampai kepalanya lepas. Nah, ini imbang. Tapi ini dia dikisahkan oleh Allah dapat bonus kepala. Nah, ini ya, luar biasa. Ketika dekat, maka sahabat Ibnu Mas'ud bilang, wahai Rasulullah, sebelum aku memenggal leher Abu Jahal ini, dia sempat berpesan 2 pesan. Apa pesannya? Yang pertama, dia tadi minta penggal supaya mepet dengan ini ya, dengan dada lah ya, dengan pundaknya. Tujuannya apa? Katanya ketika Anda melihat supaya tahu kalau Abu Jahal ini orang besar, orang agung. Oh iya, besar juga memang kepalanya ya. Yang kedua ya Rasulullah, Abu Jahal siap menjadi musuh Anda mulai di dunia sampai di akhirat. Astagfirullah. Takajud Rasulullah. Ya. Rasulullah yang takajud ya. Mun pian umpat takajud ya berarti ya mungkin suasananya hadir di zaman Rasulullah ketika perang Badar. Ini ya. Alhamdulillah ya. Kenapa takajud? Astaghfirullah anna fir'auna hadha zaman asyaddu min fir'auni Musa. Fir'aun zaman sekarang lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Apa bedanya ya Rasulullah? Fir'aunnya Nabi Musa sekalipun melampaui batas di masa hidupnya sempat mengaku sebagai Tuhan, tapi di akhir hayatnya dia sempat mau beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Istilah kita tuh mau mengucapkan syahadat. Cuma ada malaikat yang jengkel. Nyaman benar Fir'aun ini ya. Masa hidupnya mambari muar. Akhir hayatnya mau taubat. Akhirnya dilempar lumut ya. Nggak sempat syahadat istilahnya ya. Jadi maksudnya apa? Fir'aun zaman Nabi Musa ini
akhir hayatnya takut sama Allah. Nah, Abu Jahal tidak takut sama Allah, tidak takut sama Rasulullah, bahkan siap jadi musuhnya. Musuh Rasulullah sama dengan musuh Allah, satu paket. Ya, ini lebih parah. Makanya ya, Fir'aun ini julukan orang yang ingkar ya kepada Allah. Karena kalau nama aslinya zaman Nabi Musa, Menepton ya, nama Fir'aunnya, nama aslinya ya. Jadi istilahnya setiap masa yang menghalangi dakwahnya seorang nabi ini sebutannya Fir'aun. Makanya Abu Jahal disebut Fir'aun hadzal zaman. Sesungguhnya Fir'aun zaman sekarang lebih parah daripada Fir'aunnya Musa. Jadi Abu Jahal Fir'aunnya di zaman Rasulullah ya. Fir'aun gabungan dari dua kalimat, Farro sama Al-Auna. Farro artinya lari, Al-Auna pertolongan Allah. Jadi Fir'aun artinya adalah orang yang lari dari pertolongan Allah. Nah ini ya, Fir'aun. Ini parah ya, Fir'aun. Nah, jadi dapat kisos ketika perang Badar, luar biasa ya.